Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini kita akan membahas soal tentang TKP ya teman-teman. Nah, di sini ada tips dan triknya. Tips dan triknya ada di pertengahan video. Jadi teman-teman jangan ditinggalkan dulu ya videonya sebelum menonton sampai habis. Oke, sekarang kita soal dulu. Pertama, di video pertama ini soal dulu, ada 10 soal. Untuk kunci jawabannya itu ada di akhir video. Dan di pertengahan video ada tips dan triknya ya. Oke, silahkan teman-teman kerjakan dulu. Jika terlalu cepat bisa di-pause ya teman-teman. Nah, ini nomor 2. Di-pause saja ya teman-teman jika terlalu cepat. Nomor 3. Silahkan dibaca dan dikerjakan dulu ya. Ingat, untuk kunci jawabannya ada di akhir video. Dan setelah soal ini, nanti ada tips dan triknya ya. Nomor 5, silahkan dikerjakan. Nomor 6, silahkan dikerjakan. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Nah, sudah selesai ya. Persiapkan mata, telinga, dan hati agar teman-teman bisa memahami penjelasan saya. Ini dia tips dan triknya. Sekarang saya akan membahas TKP bagian sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan profesionalisme. Nah, ketiga indikator ini ya. Coba sekarang. Jika di soal ada indikator sosial budaya, maka tipsnya kita jawab yang menunjukkan sikap kedewasaan, solusi permasalahan di kehidupan sosial atau lingkungan ya. Jadi kita cari yang pilihan gandanya yang mengarah ke sini ya teman-teman. Jika di soal tersebut indikatornya sosial budaya. Nah, jika di soal tersebut indikatornya teknologi informasi dan komunikasi, maka pilihlah jawaban yang menunjukkan sikap memanfaatkan teknologi informasi yang efektif, meningkatkan kinerja melalui TIK, teknologi informasi ya, lalu bijaksana, kemajuan teknologi dan komunikasi. Intinya itu kita harus mendukung tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, jadi kalau ada soal tentang indikator teknologi informasi dan komunikasi, kita harus mendukung penuh ya teman-teman. Ingat, itu dia kunci jawabannya. Nah, kalau ada lagi di soal tersebut indikator profesionalisme, maka pilihlah jawaban yang tetap fokus pada pekerjaan apapun gangguannya. Jadi dia tetap memilih pekerjaannya ya. Lalu bekerja efektif dan efisien. Dia disiplin, tidak neko-neko, menuruti perintah atasan ya teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi saya harap teman-teman bisa paham tentang ketiga indikator ini. Oke, di sini ada tips juga di TKP itu biasanya di SKD CPNS 2000 di SKD CPNS tahun-tahun lalu ya teman-teman, TKP ini ada 35 soal. Passing grade-nya itu 126 skornya teman-teman. Jadi kalau teman-teman kurang dari 126 skor, maka teman-teman nggak lulus walaupun TIU-nya, TWK-nya sampai 100%. Ya, jadi harus rata semua teman-teman. TKP-nya harus sesuai passing grade, TIU-nya harus sesuai passing grade, dan TKP-nya harus sesuai passing grade. Jadi minimal jika ada soal TKP kita harus bisa menjawab di skor 4 ya teman-teman. Syukur-syukur kalau bisa menjawab di skor 5. Nah, jadi ada tips sederhananya supaya kita bisa mencapai poin 140 poin. Bagaimana? Ini dia tipsnya teman-teman. Tips sederhananya, tentukan indikator soal. Nah, ini baru 3 indikator ya.
Untuk indikator soal selanjutnya, insya Allah besok saya upload ya. Nah, tentukan soal tersebut apakah indikator sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, atau profesionalisme. Sudah kita tahu indikatornya apa, kita eliminasi dulu opsi yang tidak sesuai. Maksudnya, di A, B, C, D, dan E itu pasti ada opsi yang tidak sesuai, yang jauh. Nah, kita langsung coret dulu, sisakan dua opsi yang terbaik. Nah, jika kita sisakan dua opsi yang terbaik, berarti walaupun salah, setidaknya kita dapat skor 4 ya teman-teman. Paham tidak? Jadi, di TKP itu ada skor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kalau sudah kita sisakan dua opsi yang terbaik, setidaknya kita dapat skor 4, berarti minimal kita dapat 140 poin. Syukur-syukur kita bisa menentukan satu jawaban yang benar ya. Jadi ini nih tips sederhananya. Jika kita sudah biasa mengerjakan soal pakai tips sederhana ini, insya Allah TKP lewat, pasti lulus. Oke? Coba sekarang kita ke contoh soal ya. Nih, contoh soal yang pertama. Hari ini Anda cukup sibuk. Tapi di sisi lain, di kantor Anda ada banyak pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang bertanggung jawab pindah kerja. Maka, apa yang Anda lakukan? Nah, ini kira-kira indikator apa, teman-teman? Ya, benar sekali ya, teman-teman. Ini adalah indikator profesionalisme. Loh, kok bisa, Kak, ini indikator profesionalisme? Iya, karena di sini mencakup di kantor, pekerjaan ya. Nah, tentang ini proporsional enggak ini kira-kira kita. Nah, sudah ketemu, lalu kita baca nih pilihan gandanya. A, inisiatif untuk langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena tidak terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Oh, ini dia berinisiatif untuk langsung mengerjakan ya. Takut nanti numpuk pekerjaannya. Oh, sekarang yang B, langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahukan atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Main nyelonong aja yang B ya teman-teman. Yang C, melakukan hanya apa yang dilakukan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. Yang D, menyarankan rekan Anda yang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, ini sudah kayak bos ini teman-teman, dia menyuruh rekan yang lain. Oke, yang E, memberikan saran dan rekomendasi hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, gimana kita mengerjakan nomor 1 teman-teman? Oke, sekarang kita tentukan indikatornya ya. Pakai tips sederhana. Ini indikatornya apa teman-teman? Profesionalisme ya. Ini kata kuncinya ya, di kantor, sibuk, pekerjaan ya. Nah, itu menunjukkan profesionalisme. Lalu kita eliminasi dulu nih. Jawaban apa? 3 jawaban yang tidak sesuai. Oke, kita eliminasi ya. Yang A, B, dan D ini yang tidak sesuai ya teman-teman. Lalu sisakan dua opsi yang terbaik. Berarti dua opsi yang terbaiknya apa teman-teman? C dan E. Melakukan hanya apa yang dilakukan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. Yang E, memberikan saran dan rekomendasi hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, berarti jika kita salah, seumpama kita salah ini, ternyata jawabannya E, kita tetap menang teman-teman. Setidaknya kita dapat skor 4 ya. Nah, berarti jawabannya apa teman-teman yang benar? Ya C, melakukan hanya apa yang dilakukan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. Kok C, Kak? Kenapa? Karena ingat tadi yang sudah saya jelaskan ya, di tips dan triknya, jika dia mengacu ke profesionalisme, kita tidak boleh menyelonong aja teman-teman, berinisiatif tanpa perintah atasan. Kita harus sesuai dengan perintah atasan ya teman-teman. Harus profesional, oke? Berarti jawabannya C ya teman-teman. Sekarang nomor 2. Anda sering melakukan dinas keluar kota. Pekerjaan Anda menuntut Anda untuk selalu mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan ketika bertugas. Mulai dari barang-barang pribadi sampai ke dokumen penting yang harus dibawa. Kendala yang biasanya terjadi adalah Anda
sedikit pelupa ya teman-teman. Terkadang barang bawaan Anda bisa tertinggal. Belum lagi risiko kerusakan selama perjalanan atau hilang sikap Anda. Nah, kita ini di sini berperan sebagai orang yang pelupa, suka ketinggalan dokumen, lalu risiko rusak di tengah jalan. Oke, yang A, menyiapkannya jauh-jauh dari jauh hari agar tidak lupa. Yang B, selalu membawa dokumen cadangan di tempat kerja. Yang C, menyiapkan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Yang D, menyiapkan dokumen di dalam harddisk. Yang E, tetap menyiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Kita pakai tips sederhana. Oke, sekarang kita tentukan indikatornya teman-teman. Indikatornya ini masuk ke mana teman-teman? Masuk ke TIK ya teman-teman. Nah, masuk ke TIK. Kenapa kok Kak bisa masuk ke TIK? Di sini kita garis bawahi. Di sini ada dokumen penting ya teman-teman. Nah, ini masuk ke TIK teman-teman jika ada dokumen. Lalu kita lihat ini di pilihan gandanya. Ada sistem online. Nah, masuk ke komputer ya, internet ya. Sistem online, ada hard disk. Oh, berarti ini indikatornya TIK. Ingat, kalau TIK tadi apa tipsnya? Kita harus mendukung penuh ya teman-teman tentang teknologi informasi komunikasi. Nah, berarti kita eliminasi jawaban yang tidak mendukung penuh tentang TIK. Apa teman-teman? Ya, A, B, dan E. Ya, menyiapkan jauh-jauh hari agar tidak lupa. Oh, nanti sudah disiapkan, akhirnya lupa atau ketinggalan bawanya, kan bisa kan? Dan ini tidak mendukung TIK sama sekali. Yang B, selalu membawa dokumen cadangan di tempat kerja. Terlalu banyak dokumen nanti malah terduplikat ya teman-teman. Dan ini tidak mendukung TIK. Yang E, tetap menyiapkan seperti biasa yang Anda lakukan. Nah, tidak ada tindakan ini. Dan tidak mendukung TIK. Berarti kita coret dulu nih. A, B, dan E kan sangat menyimpang. Berarti tinggal sisa dua opsi yang terbaik. Oke, berarti D dan C. Menyiapkan dengan sistem online agar bisa diakses di mana saja. Menyiapkan dokumen di dalam harddisk. Ingat, jika kita menyiapkan dokumen di dalam harddisk, kan di sini risiko rusak di tengah jalan. Nanti rusak harddisknya tidak bisa dibuka. Ya teman-teman, berarti jawabannya C ya. Nah, walaupun seumpama kita salah, akhirnya kita pilih D. Tetap tidak berbahaya teman-teman, karena kita mendapat nilai 4. Nah, kalau yang terbaik kan dapat nilai 5. Kalau kita selalu mendapat nilai 4, berarti dapat 140 poin kan, sedangkan passing grade 126. Nah, bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang terakhir. Nomor 3, Anda sudah mempersiapkan skripsi Anda berbulan-bulan. Namun suatu ketika Anda sakit ketika akan menghadapi ujian akhir. Nah, dan dosen Anda menawarkan untuk ikut ujian susulan kan ya. Apa yang Anda lakukan? Nah, A, cuek saja menghadapi dosen jika saya tidak ditawari ujian susulan. B, saya menghadap dosen saya untuk meminta ujian susulan. C, saya menyadari bahwa jika tidak ikut ujian, mungkin saya tidak akan lulus. Yang D, seharusnya dosen tahu bahwa saya sedang sakit, sehingga tidak dapat mengikuti ujian. Yang E, saya mungkin akan mengikuti ujian susulan kalau diadakan. Nah, kita pakai tips sederhananya. Kita tentukan dulu teman-teman, indikatornya apa. Nah, di sini mempersiapkan skripsi. Nah, berarti kan untuk kita ya teman-teman, dan sudah berbulan-bulan, berarti masuk ke sosial kita. Lalu ada dosen, berarti berhubungan berinteraksi dengan orang lain, dia masuk ke sosial ya, sosial dan budaya. Oke, yang pastinya dia masuk ke sosial. Nah, setelah kita tahu indikatornya, berarti kita harus dewasa kan, tadi kata kuncinya kita cari jawaban yang dewasa. Kita eliminasi dulu ya teman-teman yang tidak dewasa. Cuek saja ya pasti ya, ini kita coret. Yang C, saya menyadari bahwa saya tidak ikut ujian, mungkin saya tidak akan lulus. Cuma menyadari, tidak ada tindakan, kita coret. Yang D, seharusnya dosen tahu bahwa saya sedang sakit. Ini tidak dewasa dia teman-teman, dia malah menyalahkan dosennya. Berarti A, C, dan D ini kita coret.
Berarti tinggal dua opsi yang terbaik, yaitu B dan E. Nah, jika kita salah memilih B atau memilih E, kita salah memilih, itu tidak apa-apa teman-teman. Setidaknya kita mendapat skor 4 ya teman-teman. Nah, di sini kira-kira antara B dan E, itu jawabannya yang mana teman-teman yang terbaik? Saya menghadap dosen saya untuk meminta ujian susulan. Dia meminta teman-teman, ya seolah-olah memerintah dosennya. Yang ini saya mungkin akan mengikuti ujian susulan kalau diadakan. Nah, rupanya ini lebih dewasa ya teman-teman yang E. Berarti jawabannya E. Nah, bisa paham ya teman-teman tentang ketiga indikator soal TKP, sosial budaya, TIK, dan profesionalisme. Kita sekarang lanjut ke kunci jawaban. Ini yang teman-teman tunggu ya. Ini kunci jawaban di ke-10 soal di video pertama tadi. Nah, ini nomor soal ya. Ini skor soal. Skor pilihan gandanya. Yang D, B, D, C, B, C, D. Ini itu yang paling tinggi skornya dapat 5. Yang A skornya dapat 1 ya. Yang C skornya dapat 4. Nah, bila kita dapat 4 semua, berarti kita lulus passing grade ya. Syukur-syukur 5 bisa menopang ya. Oke. Saya mohon maaf jika di penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas, karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman semua mendapatkan NIP pada tahun ini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.